Dan setiap ajaran Islam itu tidak mesti mengumpul di negeri Islam, Pak. Sebagian mungkin ya, sebagian yang lain itu terserak di mana-mana. Saya baru dari Taiwan. Di sana itu negaranya ateis, tetapi sangat menjunjung kejujuran. Rombongan saya ketinggalan kopernya di stasiun, diantar buka hotel. Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan, di taksi kembali, Pak. Ini negara ateis. Jadi barang hilang itu kembali. Nah di Indonesia barang ada hilang. Padahal semuanya bilang la ilaha illallah. Jadi nanti rapot kita itu seperti rapot di universitas begitu, Pak. La ilaha illallah dapat 9, sholat dapat 6, mungkin puasa dapat 3, kejujuran ndok dan sebagainya. Jadi itu rinci begitu. Nah, setiap item berada dimanapun dia akan menumbuhkan kerahmatan di tempat itu, sekalipun tempat itu bukan daerah umat Muhammad Rasulullah. Kita kalau ke Eropa itu tepat waktu. Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah kemput, Bu. Seluruh negara sudah saya kunjungi kecuali yang belum. Kecuali kan boleh bilang begitu. Kalau di Eropa ketemu nanti di kantor jam 7. Jam 7 kurang 5 menit pintu belum terbuka. Jam 7 pagi pas baru dibuka. Loh, tepat waktu itu kan Islam. Berada di negeri yang tidak Islam. Nah kita tepat waktu itu hanya satu, berbuka puasa. Kalau ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini. Kok bisa kalau rapat tidak tepat, malah kalau janji kepada orang daerah sebelah Afrika sana ruwet tuh. Kalau sudah dia bilang insya Allah itu banyak tidaknya. Kalau bilang bukro besok itu berarti tidak. Tuh kok bisa begitu? Maka al-hikmatu dhalatul mu'min iltaqataha ayyunama wajada. Jadi nilai Islam per item itu kadang penuh ada di negeri Islam, kadang di sini cuma separuh, yang sana kececer. Mungkin di sana kejujuran ada, la ilaha illallah tidak ada. Di sana kejujuran ada, orang semua makan babi. Tapi pada titik kejujuran akan mendapatkan rahmat, pada titik maksiat dia akan mendapatkan kerusakan di dalam umat itu. Di sini letak keadilan Allah. Nah ini Pak, yang paling sulit di antara umat Islam adalah menfaktakan ajaran yang dia dengar sendiri dan dia fahami sendiri. Di Pakistan itu ada satu tempat dipakai bergantian antara Syiah dan Sunni untuk khol. Setiap Sunni di situ dibom oleh yang Syiah, Syiah di situ dibom oleh orang Sunni. Terus bom ini ajaran siapa? Nah, kadang-kadang kita salah paham. Yang dimaksud udkhulu fis-silmi kafah ini banyak disederhanakan. Seakan-akan yang namanya kafah itu kalau negerinya disetempel Islam. Enggak. Kafah itu ketika orang Islam menjalankan ajaran Islam secara kafah. Contoh, di Indonesia ini ada undang-undang zakat. Iya apa enggak? Zakat. Kan itu sangat Islami. Tapi apakah dengan begitu orang lalu kaya-kaya semua? Enggak, Bu. Tergantung proses ekonomi. Begitu ada undang-undang zakat diumumkan, diundangkan, saya mengumpulkan orang untuk seminar zakat di Jakarta. Ternyata yang datang itu mustahik semua.
ndak ada muzakinya. Jadi yang datang itu semua penerima zakat, tidak ada pemberi zakat. Akhirnya tukar menukar proposal sama melaratnya. Saya bercanda ini untuk apa? Untuk supaya kita bisa jelas melihatnya betapa Islam itu rahmatan lil alamin, dan betapa Islam akan menjadi ummah yang paling unggul ketika dia dilakukan, bukan dislogankan. Sehingga sekarang kita pergi ke Korea, diantar oleh pejabat, staf-staf Deplu ke sana kemari, itu dikasih tip, itu enggak mau betul. Jangan Pak, saya sudah digaji oleh negara. Salah saya menerima. Saya paksa Bu, ya saya cuma kopiah sama sarung aja saya kasihkan itu. Enggak mau betul. Kalau Bapak memaksa saya, berarti Bapak mencelakakan saya sampai saya malu Pak. Loh itu kok di Korea Pak? Jadi Surabaya kok enggak begitu. Iki nek gak ngenei medit rencane wong iku. Pahit. Iki boyo gak doyan iki. Saking pahite wis diuntal dilepeh maneh wong iku. Jadi ini bagaimana? Bagaimana ini? Ini satu contoh di sana dan contoh di sini. Untuk kita melihat bagaimana Idul Fitri sebagai kemanusiaan, bukan hanya keislaman, Idul Fitri. Nah, saya di Jakarta, di belakang kantor saya itu ada Jalan Surabaya, jual lampu-lampu antik itu yang tarik-tarik itu. Nah, kalau antik harganya mahal Bu, 2,5 juta. Nah, kalau yang baru, cetakan baru itu cuma 650. Saya minta yang kuno Pak. Oh iya, tinggal satu Pak Haji, panggil saya Pak Haji. Setelah saya lihat, loh ini kan baru ini, tidak kuno ini. Loh Pak, ini baru Pak, bukan kuno Pak. Jawabnya dia bagaimana? Bapak ini pembeli kok rewel, sampean biarkan sendiri, lama-lama kuno sendiri. Ini bagaimana negeri kita ini bagaimana dengan ajaran yang selalu digembar-gemborkan itu bagaimana? Saya akan mangkel Pak ya. Setelah mangkel saya bayar 650. Loh kurang Pak Haji. Loh ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Tahu rasa. Setelah saya jawab begitu, dia kaget. Loh, ini orang kok bisa berdebat? Kira-kira begitu. Dia kan merasa sudah diplomat paling ngulung kan itu. Saya ditanya, Pak Haji dari mana? Oh, saya dari Jawa Timur. Loh, Jawa Timur mana? Malang. Loh, saya punya rumah di Malang. Di Malang di mana? Ya di kota itu ada pesantren Al-Hikam. Itu pesantren saya. Oh, kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzati ya. Kok enggak bilang dari tadi Pak Kiai? Aduh, saya mohon maaf, jangan sampai saya kualat Pak Haji. Jadi dia itu takut kepada siapa Pak? Dia itu takut kepada siapa? Ya sudah, potong 50-600 saja Kiai. Bilanglah kalau Kiai. Gimana tuh Pak? Bagaimana? Kita termasuk bangsa yang memubazirkan alam kita dalam natural resources, padahal itu larangan berat syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu diberi tempat, di situ sudah dikasih rezeki. Jangan ditukar-tukar, itu untuk kamu. Kalau lebih kasih orang. Nah kita enggak, kasih orang. Nah kita menjadi orang asing di negeri sendiri, sementara orang asing menjadi menikmati seperti negaranya sendiri. Sing liar, ini penambangan liar, penambangan emas liar, itu mesti wong Jawa sing liar ini.
Sementara yang tidak liar ya yang kontrak itu, padahal negara juga tidak dapat apa-apa kecuali komisioner aja. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi dimensi mubazir itu mulai pribadi sampai keluarga, sampai komunitas, sampai negara. Nah, di dalam otak kita ini penuh ilmu dan kekuatan. Tapi kalau tidak diluruskan dengan hidayah, maka ilmu bisa menjadi mubazir dan ilmu bisa menjadi berbahaya. Tetapi kalau ilmu bersama-sama dengan hidayah Allah, maka ilmu akan menjadi manfaat. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Semakin tinggi ilmu seorang tetapi dia tidak dibersamai hidayah Maha Kuasa, dia akan menyelewengkan ilmu pengetahuan. Sarjana hukum, penegak hukum ada, pembela hukum juga ada, tapi yang makelaran hukum juga ada, yang jual pasal-pasal hukum juga ada. Dan sekarang banyak sarjana hukum yang masuk hukuman. Saya, tapi ya rahasia lagi nih kayaknya. Saya kan baru ceramah dari Sukamiskin, Masya Allah Bu, sarjana hukumnya Bu Allah, M.Hum, MM apa lagi. Artinya apa? Law is the thing and justice is the other thing. Bahwa hukum sesuatu tapi keadilan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana proses hukum menjadi keadilan? Tidak berada pada kurikulum universitas, tapi dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak hanya hukum. Yang rusak ekonomi pasti ahli ekonomi lah. Yang rusak hutan di Kalimantan itu bukan orang hutan loh Bu. Kalau orang hutannya au. Mesti ahli kehutanan yang di Jakarta sana, yang ngaco itu. Orang-orang yang merusak akhlak, yang merusak karakter bangsa, sehingga bangsa ini drop kebudayaannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berbudaya seperti kembali ke budaya sebelum Islam. Tapi apa kita? Sehingga dengan demikian, di dalam masalah yang menyangkut otak, akal, itu fungsi puasa tidak membuat orang pandai, tetapi membuat orang pandai menjadi lurus dengan kepandaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai keislaman bisa diartikan memberikan pengertian sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Setiap umat Islam tentu menginginkan satu tatanan kehidupan yang baik sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Dan jika kita melihat ke belakang, tentunya semua umat Islam pernah mendengar istilah masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan hukum yang berlaku dengan berdasarkan iman dan ilmu. Tentu, jika melihat dari kultur dan histori dari bangsa Indonesia, maka kemungkinannya sangat besar pola kehidupan masyarakat madani diterapkan di Indonesia. Dengan menyerap nilai-nilai masyarakat madani, maka kehidupan masyarakat di Indonesia akan lebih tertata dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jika kita mempelajari tentang Islam lebih dalam, maka akan ada nilai-nilai dalam aspek kehidupan yang lebih tinggi dalam Islam, seperti
toleransi, kejujuran, kebaikan, kasih sayang, dan sebagainya. Jika kita menginginkan suatu kehidupan yang layak, kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, maka kita harus memiliki kecintaan terhadap tempat kita bernaung, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.